Selamat pagi. Dengan siapa? Oke, berarti dengan saudara Rolando Ibrahim, siswa SMA 22 kelas 11. Terima kasih Roland sudah datang ke sini dan mau menyempatkan waktu untuk bercerita. Terima kasih banyak sudah berpengalamannya. Kira-kira kamu Roland hari ini seperti apa? Oke, sebelum kita mulai ke sesi video ini, saya mau menyampaikan sesuatu ke Roland. Di sini di guru kita itu ada beberapa asas atau perjanjian kode etik yang bisa dilanggar. Salah satunya yaitu adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Roland katakan, saya jamin 100% tidak akan ada yang mengetahui kecuali saya. Kalaupun ada orang-orang tertentu yang ingin mengetahui tentang Roland dan Roland ceritakan ke saya akan bilang ke Roland terlebih dahulu boleh atau tidak saya beritahu cerita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang Roland katakan saat ini rasakan, perasaan itu valid tanpa adanya, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Jadi setiap perasaan manusia itu valid 100%. Kalau kita merasa sedih, itu valid perasaannya. Jadi kalau misalkan nanti ada orang yang berani bilang, ketika Roland bercerita terus saya bilang, kayaknya kamu gak boleh begitu deh, kayaknya perasaannya salah deh, berarti itu saya telah menyalahkan diri saya. Mestinya dia mau ditanyain ya. Kalau aman, berarti saya boleh tanya, kira-kira Roland kenapa datang mau konseling diri sama saya? Karena saya merasa saya itu harus secepat mungkin ceritain masalah ini ke orang supaya nggak sulit. Soalnya kan kalau misalnya keep itu terus itu kata yang saya baca di internet itu susah, bakal berulang, bakal meledak. Berarti Roland udah tahu nih ya, kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal di hati, berarti harus diungkapin, makanya datang saya untuk ngomong. Kalau boleh tahu saya tahu, kira-kira apa yang Roland sampaikan ke saya? Sebenarnya sih ada dua hal. Yang pertama itu masalah percintaan, yang kedua masalah sekolah ini udah mencakup sama keluarga. Masalah ada dua yang disampaikan, percintaan sama sekolah. Kira-kira yang mana dulu yang disampaikan? Boleh masalah sekolah dulu. Jadi sebenarnya kan tahu ya, saya itu sempat sekolah ulang. Kedua saya itu mengambil jurusan pertama ini boleh sebut nama sekolahnya? Boleh sebut aja. Di Takdir 2. Kebetulan di situ tuh emang jurusan buat cewek itu harusnya, karena kan kebanyakan cewek semua dan saya salah satunya di jurusan. Tapi dengan begitu saya merasa aman, merasa kayak nggak apa-apa, itu bisa dijalani. Jadi ya udah seharusnya jalan aja, karena kan udah terlanjur juga. Tapi di situ tuh malah apa ya, kayak ada masalah yang harus membuat saya ulang dan itu masalah keluarga. Jadi Roland ini sebelumnya pernah sekolah di salah satu sekolah itu, kemudian ada masalah yang dimana masalah itu membuat Roland untuk pindah. Masalah itu masalah keluarga. Kira Roland menceritakan masalah keluarga itu apa? Jadi sebenarnya pindah sama orang itu dari dulu suka berantem. Dan saya pertama dari pada saudara. Jadi pas pindah sama orang berantem, otomatis saya berpikir tadinya. Jadi ya saya harus ada di sekolah. Dan karena saya ngerasa itu terlalu sering, waktu itu juga punya nggak terlalu sering dari rumah, jadi ya saya memutuskan bahwa jadi gue nggak usah sekolah
aja gitu, kayak bingung apa yang harus saya lakuin, nggak ngerti gitu sama sekali. Jadi ya gitu, saya lakuin apa yang menurut saya benar aja gitu, yang saya bisain. Tapi kadang aku juga malah ikutan itu apa gitu, jadi ujung-ujungnya malah berantem sama apa gitu. Cuman entah kenapa di situ pikiran saya itu malah bilang misalnya kalau misalnya lebih baik begitu daripada nanti gue harus gitu. Dan itu lebih parah kan gitu. Jadi saya jadi tamu buat terus sampai akhirnya kita pindah rumah, terus mulai tanya masalah sekolah gimana, mau lanjut atau pindah. Itu dikasih opsi sama dia, terus saya bilang mau lanjut tapi pindah sekolah, makanya ada di sekolah itu masih bisa kabur kalau bisa pindah ke dia gitu. Tapi bapak tuh nggak setuju, aku malah bilang kalau misalnya jurusan perkantoran itu bidang kayaknya nggak ada, aku malah bilang dia nggak menjadi. Jadi sempat berantem juga, sempat teriak-teriak juga. Terus kayak itu ya saya malah saya ada jurusan dan sampai sekarang jurusan tapi sebenarnya ada terpaksa aja sih. Sampai sekarang mereka ada kata terpaksa. Sampai saat ini orang ngerti nggak sama pelajarannya Sejauh ini saya coba ini apa coba jelasin apa yang aku dari cerita tadi ya. Roland ini anak pertama dari Pak Kusuma yang mana kebetulan di keluarga Roland ini ada orang istri pertama yang akibatnya Roland harus mengalah dengan adik-adik. Ketika itu abang Roland sudah mengatakan perasaan Roland itu seperti apa ketika ayah kalau itu Pak. saya nggak tahu apa yang saya rasain waktu itu. Jadi saya mikir adik-adik itu lebih utama karena aku dari kecil juga ibunya buat selalu pulang sama Jadi masalah di sini adalah orang itu masih bingung dan takut ketika ayah sama ibu berantem. Dan terkadang beberapa kali orang itu ikut pukul ayah karena orang takut ibu yang dipukul dan itu akan jadi lebih parah. Kira-kira menurut orang itu benar atau tidak? Kalau menurut orang itu benar, boleh saya tahu biasanya yang lebih temperamen itu ayah atau ibu? yang lebih temperamen. Yang penting lebih temperamen ayah. Ayah yang lebih temperamen, ayah biasanya yang lebih mulai duluan ya. Di sini berarti keluarganya ibu Roland. Kalau menurut Roland, di sini adalah masalahnya di ayah yang buat masalah dan temperamental. Apakah Roland pernah bilang ke ayah atau ngobrol sama ayah kenapa seperti itu? Tapi malah dimarahin gitu. Jadi ya udah ngerasa kayak udahlah udah susah gitu, udah gak ada cara lagi, udah gak ngerti juga. Dan buat yang tadi yang itu sebenarnya benar nggak selalu kontra, ada juga kadang jadi makanya sebenarnya saya juga harus memilih siapa kalau harus memilih. Kalau misalkan bingung untuk memilih siapa, kira-kira Roland lebih dekat ke ibu apa ya? Lebih enak untuk ngobrol ke bunda. Oke, coba Roland ngobrol sama bunda, kira-kira ini belum tahu ya betul atau enggak, cuman Roland harus pastiin adalah gimana perasaan bunda ketika tahu anaknya itu sedih gitu. Sebelumnya udah pernah ngobrol sama dia. Dia bilang coba bener dan mau jadi terus gimana ada ekonomi sama bunda kayak terus dia selalu nyalain papa.
berarti saling salah menyalahkan ya. Ketika ditanya ini gimana, terus saling ini salah kamu, ini salah udah kamu, gitu ya. Oke, berarti Roland di sini bingung harus berlaku seperti apa. Yang mengakibatkan ketika Roland beraktivitas di sekolah atau bersahabat itu terganggu. Berarti yang Roland harus tuntaskan adalah cari jalan atau pengetahuan ketika ini salah, siapa yang harus dibela. Gitu. Misal contoh, misalkan ibu yang tiap bunda lagi jadi pelaku, cari tahu permasalahannya apa. Karena belum tentu orang itu melakukan atau memancing seseorang untuk marah, tapi dia yang salah. Belum tentu. Kadang misalkan saya berdoa marah, terus orang marah sama saya, kan belum tentu orang yang salah. Bisa jadi kalau saya yang mungkin salah orang, itu bisa jadi terjadi ke bunda sama ayah. Nah disitu tugas orang untuk cari tahu terlebih dahulu nih, kira-kira di bagian mana atau di part apa yang menyebabkan seseorang ini jadi pelaku atau korban. Nah nanti dia akan berefek samping ke kesehatan jiwa Roland. Dan itu pun sekarang udah terlihat dari Roland udah merasa oke, nggak apa-apa, yang penting adik-adik utama. Kalau dari secara psikologis itu nggak boleh. Kenapa? Karena setiap individu itu punya keimanan dan kemauan masing-masing. Tapi di case Roland kita nggak bisa menyalahkan Roland 100% karena itu kejadian yang Roland alami. Dan sebelumnya Roland pun nggak tahu harus ngomong apa, seperti apa. Udah mencoba banyak hal, tapi jawabannya akan sama. Karena di case ini yang bisa Roland lakukan adalah kalau ada masalah, amit-amit ada masalah lagi, dicari tahu dulu ini salah siapa, ini kenapa. Gitu. Kalau misalkan udah ada nih kesimpulannya, Roland udah tahu, oke, ditenangin dulu. Kalau misalkan mereka udah berlembut, udah nada tinggi, udah dipisahin. Karena itu ibaratnya sama kayak kita makan. Kita makan makanan yang panas pun inputnya nggak akan baik ke dalam tubuh. Sama kayak orang marah ketika nada bencana tinggi, emosinya panas, nggak akan ada kalimat yang keluar, kalimat yang baik. Pasti kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat jahat yang menyakiti hati. Gitu. Jadi makanya kalau misalkan nanti ada kejadian amit-amit orang lagi antara ibu dan ayah itu berantem, dipisahin dulu, ditenangin dulu, ditanya satu-satu. Kalau nggak bisa, ya udah, liatin aja, tapi ambil diingetin, karena itu akan jadi beban emosional yang akan mengganggu adik. Bukan adik doang, tapi orang juga. Jangan sampai itu melihat. Menurut psikologis, konseling traumatik itu bilang trauma seseorang itu dilihat bukan dari tragedinya, tapi dilihat dari reaksinya. Contoh, ada orang tabrakan motor, kali itu dia shock, tapi besok bisa ngobrol lagi, tapi ringan. Tapi ada anak kecil yang dikunciin di kamar mandi, nggak diapa-apain, tapi kemudian dia gede, dia akan bereaksi ketika di dalam ruang sempit, dia akan bereaksi takut. Karena dulu pas kecil dikunci di kamar mandi, reaksinya bisa, jadi traumanya berat. Jadi kalau misalkan ada orang ini melihat orang berantem, memaki, bisa jadi itu jadi trauma di dia. Yang orang bisa lakuin, pisahin. Kalau nggak bisa dipisahin, tarik adik yang sampai lihat. Itu yang paling bisa. Tapi nggak. Kira-kira ada yang ditanya lagi? Kalau tadi kan dibilang karena orang tua seperti itu, jadi orang merasa bingung kan. Kalau sekarang kira-kira kalau misalkan nanti orang tua itu melakukan hal yang sama atau berantem lagi, gitu, kira-kira orang mau apa? Mungkin yang paling utama kalau misalnya nggak bisa, Jadi udah tahu nih ya harus seperti
kenapa. Kemudian yang Roland harus tahu, kan tadi cuma adik-adik aja ya, gimana Roland ketika pindah itu. Apa kalau bingung atau apa, bingungin aja. Karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin buat diri saya sendiri. Kadang saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin ya. Kalau misalkan ketika Roland lihat ayah sama bunda lagi berantem itu, perasaan Roland seperti apa? Jujur aku rasa takut, terus sedih juga. Ini mau sampai kapan terus? Takut dan sedih. Seseorang takut dan sedih ketika melihat sesuatu, berarti harus diungkapin. Ungkapin, tapi jawabannya tidak mendukung apa yang kita inginkan. Yang bisa Roland lakuin, kira-kira selain itu apa? Sejauh ini belum banyak sih. Baru ngobrol kayak teman-teman paling dekat. Apakah Roland itu punya saudara atau keluarga lain? Saudara, maksudnya saudara jauh itu. Kira-kira ada nggak satu orang aja atau kakek yang seenggaknya omongannya itu mungkin sama ayah sendiri? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ayah sama ibu ini nggak ada satu orang pun bisa kayak masih tahu dia sekali baik-baik gitu ya. Kalau boleh tahu, ayah sama ibu ini berapa bersaudara? Kayak itu juga bersaudara. Jadi kayak juga anak pertama dan emang lautan tante juga. Mama itu orang yang ini ya. Dan papa tuh nggak pernah punya kakek dari kecil. Jadi dia nggak tahu gimana caranya harus menjadi anak, cara harus berperilaku sebagai suami, sebagai ayah itu nggak tahu. Jadi dia lebih kemudian pakai apa yang harus dia bilang. Kalau bunda itu punya banyak banget saudara, tapi nggak kandung. Jadi mereka tuh pada jauh-jauh dan kadang nggak saling kenal sama sekali. Itu kan Roland tahu ya, maksudnya ayah itu tidak pernah lihat kakek, jadi dia nggak pernah tahu sosok ayah yang benar-benar seperti apa. Dan kemudian di case Roland ada Roland itu termasuk Roland tahu nih ayah itu berlaku seperti apa, kakak ibu, bunda, dan menurut Roland itu akan terjadi lagi nggak ke adik Roland atau ke Roland? Kalau nanti aku masih takutnya bakal terjadi lagi. Kalau ke Roland? Saya yakin saya nggak bakal kayak gitu. Kalau yakin dia akan seperti itu, yang pertama harus disiapin itu adalah kecerdasan emosional seseorang, atau intelijensi emosional. Kecerdasan emosional seseorang itu tidak dipengaruhi dengan seberapa banyak pengalaman yang dimiliki. Jadi untuk mengantisipasi kira-kira Roland itu harus melakukan seperti apa? Kalau misalnya Ya kan misalkan maaf orang itu kan melihat udah lama nih melihat ayah sama bunda bertengkar, pasti udah banyak dong memori-memori di kepala Roland yang negatif tentang percintaan, tentang keluarga, dan kemungkinan perilaku itu akan terjadi kembali ke Roland ketika nanti Roland melakukan hubungan rumah tangga. Untuk mengantisipasi itu, kira-kira Roland akan seperti apa untuk melatih kecerdasan emosional Roland supaya nanti hal-hal seperti itu tuh nggak akan terulang lagi. kayaknya saya nggak bakal menikah sebelum saya sendiri merasa kalau saya tuh udah baik. Oke, Roland nggak akan menikah kalau Roland
harusnya gimana. Jadi supaya saya itu lebih dapat bimbingan. Kalau yang dari saya pelajari, ya saya juga kebetulan lagi belajar konsep lagi. Trauma seseorang itu karena ada memori yang membuat dia gak nyaman di kepalanya. Cara penyembuhannya adalah ketika dia ingat momen tersebut, ubah atau ganti rasa yang ada di kejadian itu menjadi rasa yang netral. Gimana maksudnya? Ketika Roland ingat ketika Abdi sama ayah bertengkar, itu ubah perasaannya menjadi perasaan netral atau biasa-biasanya. Itu yang akan menyebabkan emosional seseorang atau trauma seseorang itu hilang. Memang kedengarannya mudah, tapi kenyataannya sulit. Kalau misalkan orang bilang mau bertanya atau membimbing, yang harus disiapkan adalah diri orang terlebih dahulu, yakin atau tidak. Kita kalau yakin atau enggak? Mungkin ya, mungkin saya yakin. Karena dulu saya sendiri juga nggak tahu kalau saat ini. Oke, baik. Berarti untuk saat ini masih bingung nih mau melakukan apa atau seperti apa. Untuk mengantisipasi, karena ini bukan hanya tentang Roland dan hubungan rumah tangga nanti, tapi bagaimana sikap Roland ke adik itu harus dipersiapkan dari sekarang. Karena bisa aja emosional itu muncul karena ingatan yang Roland ingat. Jadi ketika ada salah melakukan kegiatan atau melakukan suatu kesalahan, inputnya akan seperti itu, emosi yang melakukan hal yang sama. Itu terkadang kita nggak sadari walaupun kita sebenarnya nggak mau. Dan itu harus dipersiapkan. Kira hal pertama kalau misalnya ada melakukan kesalahan, orang harus melakukan apa? Mungkin saya bakal kasih tahu dulu kali ya. Karena kan gue dari semua orang melakukan kesalahan. Dan saya yakin kesalahan yang dia buat nantinya bakal jadi pelajaran juga buat dia. Mungkin kesalahan itu akan jadi pelajaran ada sekali melakukan kesalahan. Walaupun Saya masih soal hari ini karena emang apa ya, walaupun saya kelihatan kayak kasar, aku suka iseng marah-marah terus, tapi jujur di dalam hati saya sendiri sebetulnya nggak bisa sekasar itu. Kadang kalau misalnya saya marah atau lebih itu kadang merasa sedih, seperti kayak mungkin dulu wajar mereka juga kan udah orang kaya, jadi nggak tahu mana yang menurut mereka benar dan mana yang itu berarti sekali dua kali kesalahan apa, kira-kira kesalahan apa yang bikin orang tuh kayak emosi? mungkin yang benar bikin saya emosi itu kalau misalnya saya lihat salah satu dari kata saya itu adalah Jadi Roland di sini adalah mencoba menjadi sosok ayah pengganti untuk adik-adik. Kira-kira Roland apakah sudah memenuhi atau seenggaknya bisa mengganti peran ayah bagi adik-adik Roland? belum bisa sekali. Berarti Roland harus mempersiapkan diri. Karena kalau menurut Roland kemungkinan ayah ini nggak bisa ganti atau tidak bisa memberikan sosok ayah yang baik dan benar itu seperti apa, itu Roland harus siap. Roland siap atau enggak? Roland siap. Kalau Roland siap, kira-kira apa yang harus disiapin? Gimana cara saya beremosi dulu, saya pengen berbeda. Jadi inputnya adalah mengubah emosi, mengubah cara emosi ke semua orang, ya enggak ya? Ini latar belakang Roland yang membuat Roland menjadi tidak sekolah. Kemudian kira-kira
sejauh ini orang nyaman nggak apa ini? Kalau dibilang nyaman, sebenarnya sebelum kenal sama teman-teman di sekolah itu juga karena banyak yang sama tinggal di sekolah yang masuk. Dulu kan saya juga punya pacar gitu ya. Saya harus tinggal dia. Jadi itu ini yang paling sakit sebenarnya. Karena pengen Kenapa? karena setelah dia kabur di acara gitu, kita putus di tahun 2002 kalau nggak salah. Terus sampai sekarang itu masih sakit. Sakit banget berarti ya. Oh, putusnya kenapa? Sebenarnya saya karena sama keluarga itu saya tuh gak pengen dia itu terlibat di masalah keluarga saya. Dia tuh harus ya kita bisa berjalan gitu putusin berjalan terus sampai sekarang sakit. Bahkan kalau sampai juga kita Sebenarnya kira-kira orang mengambil keputusan ini udah coba ngomong belum? udah jadi saya nggak tahu kenapa dulu saya begitu apa saya begitu saya nggak tahu saya nggak mikir dulu apa bisa keluarga dia pas saya udah kayak gitu dia juga oh saya juga pengen keluar itu gimana soalnya terus saya datang juga itu cuma buat gue sakit dia gitu. Jujur saya nyesel dari dulu saya selalu nyesel dan ini juga mengganggu saya bertidur gitu. Salah berarti sebentar orang udah pernah kontak dia mungkin tentang apa? Tapi dia nggak mengakui saya ya saya berpikir saya biarkan dan saya jujur saya sudah dan saya merasa kalau misalnya perempuan misalnya buat saya itu dengan saya beda banget gitu. Nah, karena saya merasa itu kabur saya sendiri pantas. Selama 2 tahun saya coba cari dia kemana. Saya setelah putus saya langsung cari dia di satu tidur dia saya langsung cari dia saya pergi ke daerah rumah saya coba ngobrol dengan siapa dia saya coba cari dia terus saya cari sosial media dia tapi ternyata saya diblokir gitu. Mau berapa kali itu saya akun selalu diblokir gitu. Terus akhirnya saya berencana sebaiknya saya minta maaf ke dia walaupun nggak secara langsung dan saya minta maaf ke dia saya ceritain apa yang semua terjadi waktu itu tapi ternyata dia nggak maafin dan sebenarnya masalah ini ya kita dari saya udah 15 tahun dan saya masih kapan saya nikah dengan dia dan saya juga masih kapan saya mulai berhubungan sama dia. Orang sampai saat ini tahu dia kehidupan dia seperti apa? Saya tahu jujur saya itu pengen menghubungi dia sekali dari dia sekali tapi
setelah saya cari tahu di perjalanan saya ini, saya merasa saya masih berbeda karena dia sekarang lebih kerja dan sebelumnya kondisi ekonominya itu sama dia tinggal sama ayahnya, bahkan dia sendiri nggak tahu nomor itu siapa, bahkan saudaranya pun dia ada, tapi saya juga nggak tahu kenapa saudaranya itu nggak mau kasih tahu saya nggak kasih tahu karena sekarang dia ketemu cowok dia udah punya tempat kerjaan yang bagus dan sebagai supaya dia bisa hidup. Sejauh ini saya cuma tahu Sampai saat ini Roland belum bisa menjelaskan, tapi di satu sisi Roland takut mengganggu. Berarti pasal Roland saat ini tidak ada yang salah, tapi yang harus Roland tahu terlebih dahulu adalah kira-kira mana yang terbaik buat Roland dan terbaik buat dia. Nah, kalau misalkan dia bilang mengganggu, ya bisa jadi. Kalau misalkan bilang nggak mengganggu, bisa jadi juga. Karena kita nggak tahu kan, kita nggak tahu apa yang akan keluar dari mulut dia kan. Menurut saya, dicari, coba dia mau sekali untuk minta maaf. Kalau misalkan jawabannya masih sama, ya udah. tapi saya ngerasa salah satu nggak perlu dari dia lagi karena saya mikir mungkin dengan adanya saya di dalam dia itu bakal merusak semuanya karena saya jujur saya yakin saya tuh masih tahu mana dia, saya tuh ubah cara pandang dia soal laki-laki, jadi saya juga mengerti apa yang saya lakukan. Padahal dia tuh perempuan yang baik, bahkan itu lebih baik dari saya kalau misalnya ngurus kerjaan saya. Dia masih peran di keadaan saya dan saya senang. Dan ternyata itu yang selama ini ada di saya. Tapi kenapa? Pas saya juga saya jujur saya nggak tahu. Saya sabar. Tidak apa-apa. Keputusan seseorang, rasa seseorang itu nggak pernah salah. Tergantung perspektif siapa yang diambil. Mungkin saat itu Roland benar-benar nggak tahu harus melakukan apa, jadi melakukan hal tersebut. Apa? Sekarang menyesal, ya apa? Itu perasaan Roland yang harus rasakan saat ini. Balik atau tidak, balik. Karena itu Roland yang rasakan ke orang lain. Dan dia juga jadi alasan kenapa saya tetap terus percaya kalau ada orang baik gitu. Maaf ya kalau orang baik. Gak apa-apa, nggak lupa ya. Terus kalau boleh egois, saya pengen dia balik lagi ke saya. Saya pengen kita benar-benar dari sebelum awal. Dan saya juga pengen coba buat serius sama dia, walaupun saya masih sekolah. Tapi saya janji bakal serius lagi. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada dorong gitu dari saya supaya saya tuh nggak ngelakuin hal kayak gitu, supaya saya stop di situ aja, nggak perlu terlalu jauh mencari dia kemana. Mungkin yang orang butuhkan adalah orang sosok seperti itu, yang punya jiwa seperti itu. Yang bisa orang lakukan adalah tanya pada diri Roland, apakah keputusan Roland untuk mencari dia itu tepat atau tidak. Jangan bertanya ke orang lain, karena itu yang Roland yang tahu. Kalau misalkan kita cerita ke orang lain dengan perspektif orang lain, mereka akan kasih perspektif, tapi itu akan mengubah apa yang kita rasa. Padahal segala sesuatu yang kita rasa itu valid.
jadi nggak perlu perspektif orang lain. Jadi ya, kalau misalkan lo udah yakin misalkan untuk cari dia atau nggak ganggu dia lagi, oke, cari kedua jalan tersebut. Bisa mau cari dia lagi, cari dengan cara yang baik-baik, entah itu entah itu berencana untuk bertemu secara langsung, entah itu ya chat kalau masih takut, entah itu secara DM atau apa itu diusahakan. Walaupun nanti dari diri orang itu menganggap kayaknya udah stop, tapi nggak apa-apa, sampai di situ dikit aja perasaan terlebih dahulu, kemudian dicari lagi orang yang seperti itu, karena sampai saat ini orang masih yakin akan tetap ada orang yang baik yang seperti itu. Gitu. Kembali ke diri orang terlebih dahulu, dia kira-kira orang yakin nggak atau diri orang ini maunya seperti apa. Jangan minta perspektif orang lain, ya. Karena kalau boleh jujur, saya dan akan kembali itu bukan kesalahan saya, itu kesalahan perempuan. Mau dibilang kesalahan perempuan pun bukan kesalahan mereka, tapi ada kesalahan saya di dalam situ. Kemudian saya pacaran lagi dengan orang yang lain, dan saya sama seperti orang menganggap akan selalu ada orang yang baik. Balik lagi ke orang ini, kira-kira nanti ke depannya orang itu yakin yang mana nih, cari yang kemarin yang udah bahagia dengan orang baru, atau cari yang baru yang bisa menggantikan perannya. Mungkin saya nggak bakal naik memang, karena gimana juga dia itu merubah karakter saya yang dulu jadi sekarang ini. Dan saya anggap yang sebelum itu sebagai pelajaran buat saya kalau saya itu nggak boleh seperti itu. Sampai saat ini kira-kira dibutuhkan lagi. Kira-kira kalau saya boleh tahu rekaman percakapan kita dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang orang dapat ketika setelah masuk. Sebenarnya menurut saya masalah itu ada di diri saya sendiri. Kira-kira solusi yang saya ambil itu mungkin kira-kira itu saya harus cari lagi kah, atau mungkin nggak tahu. Perspektif saya, kalau misalkan orang itu udah siap dan yakin mau cari yang mana, bisa dicoba sekali dua kali. Kalau penolakan tetap sama, stop, cari yang baru, karena itu akan menyakiti hati dia nantinya. Tapi dia yang cowok ini nggak mungkin bisa mungkin Itu tapi itu pun harus tahu timing ya, timing is everything. Ya, misalkan nanti amit-amit dia sudah tidak dengan cowoknya dan ada sendiri di momen dia sendiri, coba sekali dua kali tiga kali, oke, udah jadi tiga kali dan penolakannya tetap sama, stop. Karena itu akan menyakiti hati orang dan terutama hati dia, karena nanti dia akan ingat dengan masa lalunya kalau dulu kamu pernah ninggalin saya. Itu bisa jadi yang ada di kepala dia kalau penolakannya tetap sama. Tapi misalkan orang mencoba mendekati dan dia oke, kemungkinan dia kasih kesempatan kedua untuk orang, dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Itu kalau misalkan orang melihat dia sendiri lagi, atau ada momen tertentu, atau ada momen di mana dia bisa menerima orang. Tapi misalkan mau cari yang baru, ya nggak apa-apa cari yang baru. Tapi kalau mau cari yang baru, disesuaikan dulu nih emosinya seperti apa. Karena setelah berhubungan nanti, sisanya cuma ngobrol. Nggak ada yang lebih penting dari ngobrol. Jadi kalau misalkan ngomongnya itu nyambung,
ngobrolnya itu apa aja bisa diobrolin, kemungkinan itu cocok. Yang kedua, dilihat gimana cara dia nangkep emosi atau dia emosi ke kita. Karena itu penting, karena di setiap hubungan itu akan selalu ada emosi di dalamnya. Gimana cara dia emosi ke kita, apakah itu cocok di kita, itu kita yang pertimbangkan. Kemudian gimana cara kita emosi ke dia, dan dia gimana cara nangkep dia tentang emosi kita, itu kita yang tentukan. Jadi orang lain itu nggak bisa menjudge di mana seseorang itu melakukan suatu hubungan tanpa tahu apa yang mendasari untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi semua itu balik ke pilihan orang masing-masing. Kalau misalkan orang emang yakin, kalau misalkan karena ini kan nggak mungkin nih karena dia punya cowok, coba dicari yang lain dulu. Coba cari yang lain, dicari cara ngobrolnya gimana, apakah nyambung, apakah asik, apakah kira-kira sesuai dengan kemauan orang. Gak apa, sok banyak. Kalau misalkan nanti dibilang sok banget pengen dapet yang perfect padahal dikit ya gak apa, ini hidup orang yang akan bertanggung jawab sama hidup orang, bukan orang lain. Di sini kayak mesinnya sudah terkeluar semua. Saya nggak lagi saya tuh merasa kesel. Saya tuh nggak ngerti kenapa sekarang tuh bisa jadi kayak gini. Jadi sebelumnya kan saya nggak pernah melakukan ini setelah ini. Saya coba buat mendekatin dia. Karena dia juga tuh baru putus dari mantannya. Jadi saya coba deketin dia. Saya pikir saya tuh bisa bantu masalah gabungnya dia. Jadi saya deketin. Awal-awal semuanya itu berjalan baik. Dia tuh mulai mungkin sama saya. Dan saya juga proses. Saya bilang kalau kita tuh harus saling kenal aja dulu. Dan akhirnya dia setuju. Terus kalau dia tiba-tiba dia berubah. Seakan-akan dia itu jadi perempuan yang berbalik dari sebelumnya. Ya, tadinya dia mungkin kalau dia cinta sama saya, itu malah bikin kebencian dia sama saya. Saya nggak ngerti sama saya gimana. Jadi saya coba buat ajak dia ngobrol. Dan setelah ngobrol, ternyata di situ dia kayak relapse. Dan terus setelah saya cari tahu kenapa sih dia sekarang berusaha melakukannya, itu ternyata banyak hal yang dia lakukan sama mantannya, dan itu bikin dia tuh nggak bisa melupain kalian begitu aja. Jadi banyak. Dan singkat cerita, dia minta saya buat stop deketin dia, tapi saya tuh nggak bisa semudah itu. Jadi saya tuh benar-benar harus tahu alasannya, dan alasan itu harus make sense buat saya. Jadi saya cari tahu, yang benar-benar saya tahu. Dan setelah saya cari tahu, tapi ternyata hasilnya nggak ada. Tapi dia udah kekeh buat minta saya stop. Kayak ngomong saya tapi pas saya stop, saya ngerasa ada aneh. Teman-temannya yang ada di sekolah ini, dia tuh malah ngejulitin saya. Saya nggak ngerti masalah saya gimana. Akhirnya saya ada kenal cowok di kelas dia, saya coba buat minta tolong cari tahu masalahnya itu gimana. Dan akhirnya cowok itu tahu. Dia bilang katanya saya itu suka ngebanding-bandingin dia sama mantannya dia. Padahal saya yakin sampai saya buka ulang chat saya sama dia, di situ nggak ada satupun chat saya yang banding-bandingin dia sama mantannya. Jadi kayak seakan-akan itu tuh rumor, dia dari rumor dia sama saya, dan teman-teman itu ngikutin saya gitu. Dan pas di saat saya pengen minta penjelasan gimana, tahu-tahu saya diblokir dulu.
saya diblokir, terus sosmed saya juga dan dia balas apa-apa. Jadi saya tuh bingung sebenarnya, ini kenapa suka sama perempuan tapi bisa sampai seperti ini. Padahal saya juga yakin saya udah melakukan kesalahan yang benar-benar fatal. Dia masih bisa ditolak terusnya. Oke, ini kemungkinan ya, berbagai kemungkinan atau persepsi ya. Kalau misalkan dilihat dari case tadi, kemungkinan orang ini masih lama yang mengakibatkan atau menyebabkan segala sesuatu itu akan dikaitkan menjadi akan lebih parah karena mungkin dia belum siap untuk mendekati orang lain. Jadinya gimana cara dia untuk menyetop orang untuk dekat dengan dia, yaitu dengan cara oke nggak apa-apa disebar aja berita-berita buruk, walaupun sebenarnya dia juga tahu kok ini tuh sebenarnya bukan membandingin, tapi karena mungkin dari dalam diri dia itu masih ada penolakan untuk mendekati orang, jadi dia melakukan segala cara untuk orang ini stop deketin dia. Dan itu udah konsekuensi yang harus diterima gitu, nggak bisa disalahin ke siapa-siapa karena orang punya perasaan yang valid, dia juga punya perasaan yang valid, yang dia punya valid, nggak bisa ada yang disalahin. Tergantung perspektif dan juga posisi dia tuh di mana dan siapa. Itu kalau misalkan kalau ditanya kenapa bisa sampai seperti itu, orang nggak salah untuk perempuan itu. Kalau misalkan dia masih belum bisa menerima orang baru, jangan coba-coba untuk membuka hati ke orang lain. Jadi perasaan Roland itu nggak ada yang salah. Wajar untuk bertanya kenapa seperti itu, wajar. Karena Roland nggak tahu apa-apa. Masalahnya ada di hati si perempuan. Gitu. Oke, aman. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya mau tanya kira-kira setelah ngobrol sama saya, gimana perasaan Roland saat ini? Jujur sekarang saya ngerasa lega, terutama yang bahas percintaan sama mantan saya. Karena benar-benar saya juga bisa cerita ke siapapun soalnya saya takut dicap orang yang jelek gitu, brengsek atau apa. Oke, berarti kalau misalkan orang yang udah merasa lebih tenang, udah lebih percaya, kira-kira kedepannya orang akan melakukan apa? Mungkin saya bakal coba buat lebih memperbaiki diri saya sendiri secara emotional intelligence, terus cara saya ngobrol ke orang lain, karena saya yakin pasti banyak orang yang saya ngobrol itu salah. Oke, berarti memperbaiki persepsi orang, persepsi ketika ngobrol ke orang karena banyak orang yang salah persepsi terhadap diri kamu. Oke, mungkin sampai situ. Kalau misalkan nanti orang ada yang ngomong lagi, bilang ke saya. Kalau misalkan ada saya dibuka, bilang ke saya ngomong gitu. Apa nanti saya dengerin. Kalau misalkan nanti orang butuh orang untuk bertanya, bisa tanya langsung. Kalau misalkan nanti sampai misalkan kalau dari sini ada yang masih ngeganjel atau mau ngomong lagi, bisa diomongin lagi. Oke, mungkin kita sudahi konseling individu pada saat ini. Terima kasih banyak orang yang mau cerita. Terima kasih banyak juga orang yang menyempatkan waktunya. Mungkin kalau misalkan ada perbuatan atau perkataan saya yang salah, boleh dikasih tahu nanti atau sama di sini. Kalau misalkan ada perkataan saya yang bikin hati Roland itu tersinggung, bisa juga disampaikan ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Ini kan videonya boleh minta nggak ya? Oh boleh. Dikirim lewat WA gitu? Boleh.